selamat pagi sahabat Samara. Kita ketemu lagi dalam kegiatan Samara Inisiatif. Hari ini di Cibubur dengan suasana yang cerah ceria. Pagi ini 9 Juli 2023 dalam The Inside Out of Emotion Fun Play Based Activities yang merupakan pilot project dari Samara Inisiatif untuk anak yang berkebutuhan khusus. Gimana nih Bu Ami? Kita hari ini rencananya apa nih? Oke, selamat pagi sahabat Samara. Nih kenalin nih muka-muka yang sangat friendly banget ya. Untuk anak-anak saya aja merasa friendly ya. Oke. Jadi kami ingin sebenarnya dari Samara Inisiatif ingin suatu aspirasinya apa ya sebagai tim fasilitator dalam menyelenggarakan The Inside Out of Emotion ini. Khususnya untuk kita mengajak bermain anak-anak autis ya, kemudian nanti kita juga akan ada feedback di akhir acara. Nah ini kita perlu dulu kasih inspirasi apa nih gitu, khususnya Bu Gita dulu nih kayaknya yang pengalaman banget ya dengan anak-anak pengalaman. berkebutuhan khusus. Silakan. Terima kasih. Ini salah satu workshop unik sekali. Karena anak dilibatkan, ini bukan satu arah dari yang profesional kepada orang tua saja. Kita udah dapat ketemu sama anak yang unik, yang di dalam rohnya ada musik yang lagunya yang agak beda. Nah, supaya kita mengerti irama musik mereka, jadi di Inside Out of Emotions, kita bisa bantu yang individu, yang autistik, yang membutuhkan bantuan di situ, dan sekaligus bantu orang tua, caregiver, opa oma. So unik sekali, sangat unik. Wah, terima kasih. Kata kuncinya unik. Unik. Iya betul. Dengan lagu yang harus di fine tuning bareng-bareng. Iya, nih. nanti di akhir acara kita dengerin mereka ini ya, para fasilitator menyanyi bersama, oke? Sip. Ya. Karena lulusan idol juga nih selain fasilitator. Ya, oke. Nah, mungkin ini tadi dari Bu Gita ya, saya mungkin ke Mbak Aya nih yang udah senyum-senyum dari tadi ya, apalagi penyanyi juga lagi backgroundnya kan. Nah, mungkin udah siap ya mau menyanyi iya, ya ada kan? nggak spesial apa ya ekspektasi gitu ya untuk acara hari ini, khususnya outdoor dan bisa lihat bersama, mungkin kamera nanti bisa lihat bersama udah banyak di setting play station untuk bermain. Silakan Bu Aya. Makasih. Saya personally senang banget bisa mengambil bagian dari acara ini. Inisiatifnya luar biasa gitu karena ini dilakukan di outdoor, sehingga tentunya kan udaranya lebih segar dan kemudian juga sebagai sarana ekspresi juga lebih terbuka gitu ya, melihat yang hijau-hijau gitu. Dan kalau baca acaranya hari ini dikemas dengan suasana yang fun gitu. Nah, jadi dan melibatkan orang tua dan anak. Jadi saya rasa ini jadi sesuatu hal yang berbeda dan mudah-mudahan jadi manfaat yang banyak juga ya buat orang tua dan anak, dan khususnya buat kita yang juga menjadi bagian dari acara ini. Itu sih. Terima kasih. Waduh, keren. Nah, ini kalau di teman-teman fasilitator kayaknya bawa-bawa mapnya apa isinya ya? Mungkin Mbak Mary ada belum kita udah diobservasi. Okay. Ada banyak loh, beberapa tuh loh. Berlembar-lembar, jangan salah. Oke, nah nanti kami para observer dan fasilitator akan mengajak Ananda bermain gitu ya. Kita tahu Ananda yang dengan autistik ini punya kekhasannya. Jadi di sini kita tadi Bu Gita juga sudah katakan bahwa tidak satu arah, dua arah. Kami pun berusaha untuk belajar dari anak-anak bagaimana cara pendekatan kepada mereka. Nah, ini adalah buat catatan gitu ya, Mbak Ida, bahwa bagaimana perilaku anak-anak nanti sehingga nanti bisa kita diskusi dengan orang tua. Gitu mungkin Mbak Ida. Wah, keren banget nih, diamatin nih, kita saling mengamati gitu loh. Mbak Ami, ini kan dari banyak nih bekelnya yang dipegang oleh fasilitator. Iya. Kalau yang buku kecil itu apa tuh Bu Hera? Ini adalah sebuah buku yang merupakan panduan workshop ini sehingga dapat mencapai tujuan. Goalnya apa?
sebagaimana Samara Inisiatif menginisiasi kegiatan ini bekerja sama dengan Yayasan Empati. Dari kata empati saja kita sudah bisa lihat bahwa goalnya adalah kita empati, peduli terhadap perasaan kita sendiri, perasaan orang lain, emosi yang muncul pada saat interaksi ya, baik dengan diri sendiri maupun dengan benda dan orang lain. Maka ini yang akan kita tuju hari ini. Bagaimana mendidik dengan hati, menyentuh dengan bagian-bagian terdalam dari setiap individu yang unik tadi ya Ibu Gita. Kemudian kita akan menyatu di dalam kegiatan ini karena kerjasama orang tua itu tidak bisa dielakkan. Kita sangat perlukan itu. Demikian, semoga berhasil untuk hari ini. Baik. Amin. Mungkin aku mau minta ini nih view dari Ibu Stefan nih ya di sini karena sebagai tenaga pendidik juga kenapa ya emosi itu sangat penting gitu untuk kita berikan ke stimulasinya ke anak autis. Terima kasih. Jadi bagaimana kita bisa mengenali emosi inilah yang nanti membentuk karakter untuk dia sendiri. Dengan dia mengenali emosinya, dia tahu permasalahan dia apa, dia bisa handling, tes. Maka dia akan sukses dalam berkomunikasi, baik dengan dirinya, dengan orang tua maupun lingkungan yang lebih jauh. Ya kan, dengan benar-benar mengerti, benar-benar paham dia harus apa, maka dia akan nyaman dalam berkomunikasi. Dan saya yakin Empati bersama Samara hari ini insya Allah akan melakukan sesuatu yang unik dan mudah-mudahan kerjasamanya akan berlanjut ke depannya. Amin. Terima kasih. Sepertinya ini ada beberapa stasiun ya kalau dilihat dari buku panduan ya. Iya. Mungkin ini kayaknya nih Mbak Irda nih udah senyum-senyum dari tadi nih. Bisa kali cerita Mi? Bisa gambarin nggak stasiun apa aja yang ada? Mungkin Tante Ratna dulu lah kali ya. Iya, jadi hari ini anak-anak kita akan ajak bermain. Ada pilihan mainnya tuh ada bola basket, ada bowling, ada menggambar cookies dan main play-doh. Oke, jadi Nih, bakal fun kita ya. ingin melihat bagaimana respon anak-anak ketika bermain, bagaimana emosi yang muncul ketika mereka bermain. Itu sih kira-kira. Sip. Apakah orang tua ikut Nah, bermain apa enggak nih? Orang tua gimana nih? Iya, membersamai anak pastinya, dan untuk orang tua kali ini akan ikut mengobservasi anaknya juga. Jadi nanti akan ada catatan-catatan khusus yang akan diisi oleh para orang tua untuk menjadi bekal awalan sebelum memulai kegiatan, dan setelahnya kita akan bisa mengukur bagaimana sih respon dan reaksi Ananda selama mengikuti kegiatan dari The Inside Out of Emotion ini. Iya, itu kali Kayaknya ya. udah gak sabar banget ya. Ini ya. Waduh. Pengen langsung deh ya. Nah, ini kebetulan juga udah banyak yang mulai datang. Sudah nih. mulai datang ya peserta ya. Oke, mungkin nanti kita lihat langsung ya. Ya. Di lokasi. Bagaimana kegiatan ini dilakukan gitu ya. Sekali lagi tim fasilitator terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Wah, sukses acaranya. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi semuanya. Amin. Semoga Oke. kegiatan ini menginspirasi semua orang tua dan anak-anak yang ada. Terima kasih. Oke, Samara. Inisiatif.
saya saat ini sedang bersama salah satu orang tua peserta dari acara Samara The Insight of Emotions, dan kita akan mengetahui beberapa pendapat nih dari salah satu orang tua untuk memberikan sedikit testimoni mungkin di sini tentang kegiatan yang berlangsung hari ini. Menurut Ibu Dian yang saat ini bersama dengan saya adalah mama dari Satria, salah satu peserta ya Bu ya. Nah silahkan Bu Dian. Jadi hari ini saya mewakili orang tua hadir di sini untuk menceritakan opini saya nih pribadi begitu ya Bu ya, tentang acara ini. Menurut saya acara ini bagus sekali ya Bu ya. Ini adalah acara yang sangat luar biasa. Kita perlu banyak acara-acara seperti ini untuk merangkul para keluarga dengan individu autisme, terutama individu yang akan memasuki usia remaja Bu. Karena di situ memang ada letupan-letupan emosi, which is anak kita normal saja, anak kita tipikal saja itu kadang-kadang juga kita sulit memahami emosinya. Jadi dengan acara ini diharapkan kita bisa memahami anak-anak kita yang punya hambatan komunikasi. Harapannya orang tua bisa lebih mengerti seperti apa sih yang ada di dalam perasaan dan pikiran anak-anaknya. Dan saya yakin bersama para ahli di sini, para fasilitator, insya Allah, masya Allah banget ya, Samara dan Yayasan Empati mengadakan acara ini, insya Allah bersama orang tua kita bisa sama-sama memahami nih apa sih sebenarnya yang ada di dalam perasaan anaknya, gitu sih Bu. Nah tadi kalau kita lihat ada beberapa pos ya Bu ya, di sini ada beberapa pos permainan. Menurut Ibu sendiri bagaimana sih Bu dengan adanya permainan tersebut terhadap anak sendiri nantinya, yang mungkin ekspektasi yang Ibu miliki di awal datang dari rumah kemudian kemari melihat secara langsung bagaimana Bu? Harapannya mainan-mainan ini bisa mengeksplor ya Bu ya, kegiatan-kegiatan ini bisa mengeksplor minat bakat mereka juga sebenarnya ke arah mana gitu kan, karena kan permainan ini sangat melibatkan sensori, melibatkan fisik juga, mungkin ada motoriknya juga gitu. Jadi harapannya tuh kita bisa jadi tahu, oh sebenarnya anak ini tuh justru sukanya di sini, itu sudah ketahuan satu minatnya. Ternyata anaknya bisanya di sini, jagoin di sini, itu sudah ketahuan bakatnya gitu. Jadi tentu kita sebagai orang tua sebenarnya sih saya yakin setiap orang tua di sini juga tidak punya harapan muluk-muluk, yang penting anaknya happy, yang penting orang tua tuh tahu anaknya tuh sebenarnya maunya apa, sukanya apa, itu sudah masya Allah luar biasa sih Bu. Dan yang kali ini adalah temanya untuk mengetahui emosinya ya, Nah, membicarakan betul. bagaimana emosi anak, dan kemudian kita sebagai orang tua bisa memfasilitasi ataupun membersamai anak ketika ada emosi tersebut, bagaimana nih untuk menanggapi emosi tersebut gitu ya. Itulah yang dicari para orang tua ya, apalagi kita bisa mendapatkan feedback dari para ahli, para pendidik, juga ada psikolognya juga kan di sini. Jadi harapan kami itu sih, jadi kami dapat pandangan-pandangan dan masukan-masukan yang sangat kami butuhkan sebagai orang tua. Nah di tengah-tengah kita saat ini sudah ada salah satu orang tua dari peserta acara, yaitu Ibu Lisdina Liastuti. Nah kita akan mendapatkan insight nih dari beliau, bagaimana beliau melihat acara hari ini. Mari kita dengar bersama-sama komentar dari Ibu Lis. Silakan Bu Lis. Terima kasih Bu Irda. Terima kasih atas dihadirkannya acara di tengah-tengah kita yang sangat luar biasa ini. Hadirnya Samara bersama Yayasan Empati tentu dalam rangka membuat kita semua lebih aware, lebih punya pandangan yang positif terhadap kondisi yang dimiliki oleh keluarga yang memiliki anak-anak autisme. Jadi saya sebagai orang tua tentunya sangat senang dan ingin melihat bagaimana juga interaksi kita sesama keluarga yang memiliki anak autisme, lalu dengan para supporter kita gitu ya. Jadi saya senang sekali ini, apalagi di hari ini hari libur, hari Minggu, jadi kita bisa memberikan suatu suasana positif yang bermanfaat, bukan cuma sekedar jalan-jalan gitu ya. Dan saya bisa membuat anak saya, apalagi daerah hijau gini, jalan, kemudian menghirup udara segar, berinteraksi gitu, itu bagus banget. Oke, nah kalau dari kegiatan ini menurut Ibu Lis ya, apa sebenarnya yang bisa diambil oleh para orang tua? Intinya begini loh ya, kalau seseorang anak-anak autis ya misalnya ya, itu berada dalam suatu keluarga yang sangat mendukung, itu akan baik buat keduanya, baik orang tua, baik juga untuk anaknya. Sehingga saya sangat senang begitu dikatakan bahwa kegiatan ini adalah
dalam rangka untuk membuat interaksi antara orang tua dengan anaknya itu lebih bagus gitu ya. Jadi bukan sekedar oh anaknya mesti diajarin apa ya gitu kan, enggak kan, tapi bagaimana interaksinya sih ternyata di keluarga. Ada yang bisa kita bantu enggak ya? Ada yang bisa dibuat lebih nyaman enggak untuk anaknya dan untuk orang tua, sehingga kedepannya tentu mereka merasa lebih mudah dalam menghadapi situasi yang istilah kata kalau anaknya orang tua punya anak autis itu ajut-ajutan gitu. Ada aja yang membuat kita selalu terkejut dengan kondisi yang kita harus bisa atasi setiap saat gitu. Tapi kalau kita memahami satu sama lain gitu ya, kita bisa paham ini kayaknya kalau anaknya lagi begini ini apa sih gitu ya, itu jadi lebih mudah gitu, dan anaknya jadi lebih cepat nyaman kan kalau kita bisa menolong dia dengan lebih cepat gitu. Nah, saya pikir yang seperti ini perlu deh untuk lebih sering gitu ya diinteraksi, walaupun hari ini kita mungkin belum banyak ya yang mengetahui adanya acara seperti ini, tapi mungkin bisa secara berkala gitu dibuat sehingga yang tadinya belum ikut bisa ikut gitu ya. Menurut saya sih begitu ya Bu Irda ya. Menurut Ibu bagaimana nih untuk bisa Samara ke depan, kemudian kolaborasi bersama Empati ini, apa yang harus dipersiapkan lagi gitu untuk bisa menghadirkan sesuatu yang bermanfaat? Pertama tentu sekali lagi ingin supaya masyarakat paham bahwa autisme itu ada di mana-mana dan bisa berada di dalam keluarga kita atau keluarga saudara kita, dan kita harus mensupport itu. Bahwa saya tadi bahwa autisme itu nggak bisa diobatin ya, nggak bisa sembuh ya. Ya mungkin saat ini kita belum, tetapi kita bisa membuat kehidupan kita dan mereka itu menjadi lebih baik dan membuat mereka lebih mandiri serta produktif. Itu bisa gitu, dan itu mesti digaungkan terus. Bahwasanya kenapa kita sudah mencoba untuk seperti saya deh gitu ya, saya udah waktu itu berpikir kan saya hati-hati waktu saya hamil, anak pertama pula. Saya makannya dijaga kok, di keluarga saya nggak ada keturunan seperti ini kok. Tapi ternyata anak saya yang pertama autisme gitu, dan harus terima kan. Nah saya pengen keluarga yang lain itu juga seandainya memiliki anak autisme yang kemudian baru disadari, jangan down gitu. Dia harus tahu ada yang bisa memberikan masukan seperti Yayasan Empati maupun Samara. Ada loh komunitas seperti itu. Nah ini jadi mereka merasa ada yang bisa dicari informasi, cara. Dulu saya bingung sekali waktu 24 tahun yang lalu Dito lahir. Akhirnya tapi waktu itu saya menemukan Yayasan Autisme Indonesia. Tapi awalnya itu saya shock. Saya hanya cari teman yang waktu itu kebetulan saya kenal dan dia punya anak autisme. Saya telepon dia, anak saya ternyata tidak begini gitu kan. Dia waktu itu langsung gini, oke, maaf bahasanya karena kita teman sekali. Lu stop ini, lu jangan gini. Jadi dia bagus sekali karena membuat saya mengetahui langkah awal yang harus saya hindari. Itu dicari sama orang kan. Jadi jangan yang langsung shock, marah, nangis ya. Emang mungkin pertama-tama begitu. Tetapi harus ada harapan dan dia tahu kemana dia mesti mencari. Gejala awal apa yang dia harus ketahui secara dini sehingga pertolongan jadi lebih dini. Saya mungkin agak terlambat karena waktu itu kami semua merasa denial ya. Khususnya orang tua. Suami saya itu pendiam. Jadi waktu anak saya belum bicara, cuek dan sebagainya, orang tua saya, mertua saya mengatakan, suamimu kan pendiam, cuek orangnya. Jadi emang anak kamu begitu, gitu kan? Atau bilang ini, kamu sih dokter, ekspektasinya terlalu tinggi, gitu. Nggak apa-apa, gitu. Terus datang lagi, oh ini cuma delay speech gitu. Jadi semua selalu mengatakan hal-hal yang membuat kita terlambat gitu, sedikit terlambat karena kami akhirnya baru mengetahui itu setelah Dito umur 23 bulan. Jadi padahal waktu itu udah nggak bicara, udah nggak melihat ke kita, nggak ada interaksi sama sekali gitu. Tapi selalu banget, enggak memang anaknya pendiam gitu kan. Padahal awalnya enggak gitu. Jadi saya pikir orang harus mulai aware ya, curiga, lalu mencari informasi itu dan dia tahu kemana. Itu perlu gitu. Jadi kalau kita bisa lakukan intervensi lebih dini, maka kenyamanan akan timbul. Bisa saja dalam satu keluarga orang tua, ayah dan ibu tuh jadi kayak berantem gitu kan. Karena waktu kita menentukan untuk terapi sesuatu, bisa saja yang satu bilang nggak setuju gitu. Kenapa sih harus begitu? Kayak tentara aja, ya dulu kan kita ada ABS segala macam yang harus kita lakukan di awal yang ketat sekali one on one begitu ya. Terus kemudian kita jam ini harus apa, spesial terapi segala macam.
Nah itu harus, orang tua digimanain ya, ini bagus nih yang sekarang hari ini dilakukan. Jadi orang tua bisa diberikan pemahaman dan membuat mereka berdua bisa interaksi dengan baik, akhirnya melindungi anaknya secara bersama-sama. Jadi harus jalan kan gitu ya. Jadi kalau yang satu nggak setuju, wah susah, ya kan? Daripada nanti berantem suami istri gitu kan, yang satu akhirnya ngalah gitu. Akhirnya anaknya mendapatkan kesulitan untuk memperoleh terapi yang secepat mungkin. Kali ini kita bersama lagi dengan salah satu orang tua dari peserta, yaitu mama dari Ahtar. Sahabat Samara juga pengen tahu apa yang Ibu rasakan di kesempatan perdana di acara Samara berkolaborasi dengan Yayasan Empati ini. Silahkan Bu. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Samara dan Empati yang telah membuat acara ini, sehingga kami orang tua ABK merasa sangat diperhatikan gitu ya, begitu datang ke sini. Hawanya tuh sangat care gitu loh terhadap keluarga kami gitu, terhadap anak-anak terutama, sehingga kami merasa nyaman gitu bahwa akhirnya kita bisa menemukan sahabat-sahabat gitu yang bisa mengerti kondisi dari anak-anak kami seperti ini gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, apa sih ekspektasi Ibu nih waktu sebelum datang ke acara ini, dan kemudian setelah datang apa yang kemudian Ibu simpulkan gitu ya dari hari ini? Iya. Kalau sebelum datang kan memang karena judulnya aja The Inside Out ya, dari emosi gitu. Jadi kita berpikir bahwa waduh, ini kayaknya mungkin acaranya bakal challenging banget secara emosional atau seperti apa gitu kan, karena ternyata pas begitu kita sampai, memang si Ahtar kan kalau kondisi lingkungan baru kan mungkin dia agak adaptasi sedikit ya, apalagi tadi dia ternyata ngantuk juga. Tapi begitu terus pas kita bangunin langsung suruh kegiatan, dia agak cemas gitu kan, dan itu butuh waktu gitu. Ternyata tadi sempat tidur ya? Sempat tidur karena liburan juga kan ini, jadi dia biasanya nyantai. Terus tadi langsung disuruh berkegiatan, dia jadi agak sedikit apa nih disuruh apa nih siapa gitu, nggak kenal jadi kita butuh ditenangkan dulu, dan ternyata ada teknik-tekniknya tadi diajarkan gitu, dan secara langsung itu bisa berefek dia karena semuanya juga tenang gitu, nggak ada yang langsung bikin apa yang heboh, jadi dia mulai agak sedikit beradaptasi, akhirnya langsung bisa mengikuti gitu acara. Tadi sempat juga sih kita khawatir, aduh dia kayaknya agak sedikit cemas gitu kan, tapi enggak. Nah, reaksi dari Ahtar sendiri dalam setiap pos permainan ini kan ada ragam permainan ya yang Ibu jalani bersama Ananda. Yang Ibu lihat seperti apa respon dari Ahtar? Respon ya kan, karena awalnya kan dia biasanya tuh observasi dulu kan, Ahtar itu kan, jadi nggak bisa langsung diajak ke sini yuk Tar, mau gitu. Enggak, dia nggak mau. Tadi diajak langsung, ayo Tar main basket. Padahal biasanya dia main basket, tapi dia ngeliatin dulu, nggak mau. Nanti aja dia ngeliat dulu. Terus dia ngoceh-ngoceh itu kan kayak bentuk dia berusaha untuk menenangkan diri dia sebenarnya kan. Tapi begitu kita udah ikutin aja gimana dia tenangnya dulu, dia mau apa dulu, ternyata di situ ada makanan gitu, ternyata dia bisa masuk gitu loh, oh ada makanan nih, nah ternyata boleh dicoba, dia sendiri yang pilih, nah di situ mulai dia agak nyaman gitu, oh ternyata ini nggak terlalu yang semenakutkan yang dia bayangkan. Nah dari situ dia mulai rileks, akhirnya pindah ke pos-posnya juga udah mulai smooth tuh, dia akhirnya mau coba ini, main play-doh apa segala macam tadi, akhirnya mau semuanya. Kalau mungkin udah diskusi juga sama suami, ayahnya Ahtar, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari acara hari ini, Bu? Menyenangkan karena di sini kita bisa ngelihat interaksi antara orang tua sama anak, terutama di lingkungan yang benar-benar baru. Tapi kita sebenarnya sama gitu, cuman dia masuk ke lingkungan yang baru yang ada juga anak-anak yang tipikalnya, orang-orang tipikalnya, tapi juga ada anak-anak yang kebutuhan khusus juga. Jadi lebih ini aja gitu loh, membaur, dan dia mudah-mudahan lebih terbiasa dengan lingkungan-lingkungan yang banyak berbaur itu. Kalau boleh disampaikan ke sahabat Samara yang lain dan mungkin yang melihat acara hari ini, apa nih message dari Ibu atau pesan khusus yang mungkin Ibu ingin sampaikan nih kepada para orang tua
yang juga sebenarnya mungkin membutuhkan acara ini. Iya, kalau keinginan saya pribadi ya, senang gitu kalau misalnya banyak sekali teman-teman yang komunitas-komunitas lain juga yang saling bergandeng tangan gitu dengan komunitas-komunitas yang mungkin bergerak di bidang disabilitas untuk bisa lebih membuat bahwa anak ABK itu juga bisa loh kita rangkul dengan kegiatan-kegiatan ya yang mungkin sesuai dengan visi misi dari komunitas tersebut gitu. Jadi diperbanyak sih kalau bisa kegiatan seperti ini. Jadi kitanya juga ngerasa diterima di masyarakat, terutama anak-anak kita seperti itu. Nah, kali ini Bu Ica akan kita minta untuk memberikan insight ya terhadap acara yang berlangsung di hari Minggu ini 9 Juli di 2023. Bu Ica, bagaimana nih Ibu melihat acara The Inside Out of Emotion? Ekspektasi Ibu apa? Dan mungkin setelah melewati rangkaian acara ini, apa yang Ibu simpulkan dari acara ini? Silahkan Bu. Jadi sebenarnya tuh kalau ekspektasi saya sih sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget sih. Karena kalau yang khusus buat acara yang komunitas autisme ini saya baru pertama kali sih ikut. Sebenarnya tuh karena acaranya kan berkaitan sama emosi ya. Jadi saya tuh pengennya tuh saya dapat minimal tuh ilmu tentang anak saya yang lagi emosinya lagi lumayan tinggi gitu aja sih. Tapi alhamdulillah di sini kan ngelihat permainannya, oh ternyata yang bisa dikerjain di sini mungkin bisa saya terapin juga di rumah gitu sih. Iya. Nah, apa harapan Ibu mungkin ya ketika melihat tadi ada spot-spot permainan yang apakah memang nantinya itu ketika anak Ibu ikut Baim ya tadi ya, Baim ikuti, bagaimana Ibu melihat reaksi Baim atas permainan station-station yang dilalui? Jadi kan Mbak, kalau misalnya kalau anak itu kan kalau di rumah sama ibunya kan suaranya tuh beda ya. Iya. Kalau di rumah tuh kalau misalnya main Play-Doh tuh kayak nggak mau. Kalau main basket tuh biasa aja gitu, kayak nggak, ya udah sekedar disuruhnya aja. Tapi pas di sini Bang nggak mau keluar gitu. Kan main Play-Doh udah hampir 30 menit lah tadi. Main basket juga dia sebenarnya nggak suka panas kan. Tapi di sini mau aja gitu. Tapi mungkin karena dia ngeliat lingkungan baru atau di luar rumah, makanya mungkin ya alhamdulillah karena ada ini kan dia mungkin yang saya nggak tahu tentang Baim, mungkin ternyata dia mau aja sebenarnya kalau disuruh gitu aja sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah dia mau di sini. Tapi ya gitu agak sedikit cranky ya. Iya. Ini kemudian insight yang Ibu dapatkan hari ini, kalau boleh disampaikan ke sahabat Samara yang mungkin belum berkesempatan hadir di acara hari ini, apa nih yang mau Ibu sampaikan ke sahabat Samara yang lain? Ya sebenarnya kalau buat teman-teman yang punya anak apalagi berkebutuhan khusus ya, kalau bisa Samara tuh sering-sering ngadain acara kayak gini aja, biar sebenarnya kayak saya kan ikut beberapa grup komunitas orang tua juga. Sebenarnya mereka itu pengen gitu, anaknya tuh dibikin komunitas terus kayak play date gitu. Tapi ada beberapa orang tuh yang nggak punya akses atau nggak ada informasi. Mana tahu Samara bisa bikin kegiatan kayak gini, misal rutin setiap bulan atau per 2 minggu gitu. Mungkin bisa di-share ke grup-grup orang tua, jadi anak-anaknya juga bisa ya kayak gini, minimal ada kegiatan hari libur lah minimal kayak gitu. Baik. Dan sudah bersama kita di sini ada orang tua dari peserta yaitu Ibu Lucy. Di sini kita akan mengetahui bagaimana sih Bu Lucy melihat acara ini. Kita pengen tahu nih dari Bu Lucy insight-nya apa di acara hari ini yang sudah menjalani dari pagi ya Bu ya. Pagi-pagi Ibu dari mana Bu? Lokasinya Jakarta ke Depok. Cukup pagi tadi acara kita mulai 7:30 ya Bu ya. Mudah-mudahan di sini bisa memberikan insight juga kepada sahabat Samara lainnya yang mungkin tidak hadir di hari ini. Silakan Bu Lucy, mungkin kesan dan pesan yang Ibu dapatkan selama mengikuti acara ini. Silahkan Ibu. Ya acaranya bagus ya buat kita biar lebih saling mengenal, biar kita juga merasa kita nggak sendiri nih. Banyak juga orang tua yang jadi anak kita juga dengan ketemu seperti ini jadi tahu loh, ini harus, ini enggak. Jadi mereka jadi lebih bisa
dapat pengalaman baru kayak gitu. Ini bagus sih kalau sering-sering diadakan. Sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan serupa? Belum sih ya, baru pas hari ini sempat, jadi kita ikut yang kali ini punya. Yang paling Ibu suka yang mana nih Bu? Dari sekian beberapa stasiun ya, yang stasiun permainan yang Ibu jalani. Yang mana ya? Semuanya bagus. Semuanya bagus ya. Iya. Ya, oke. Nah itu kalau boleh cerita Bu, ekspektasi Ibu di awal ketika mengetahui kegiatan ini, kemudian sampai akhirnya mengikuti kegiatan ini, apa yang mungkin bisa Ibu ceritakan ke kami semua? Tadi saya pikir anak-anak akan berkumpul berkelompok ya. Iya. Ada kelompok anak-anak, jadi mereka interaksi dengan sesama anak-anak gitu loh. Itu yang saya pikir, karena kalau dari anak saya merasa dia butuh untuk perkumpulan nih. Dia butuh untuk komunikasi dengan orang-orang di sekitar dia gitu. Tapi kalau yang lebih tua kan kita nauin dia. Tapi kalau yang sepantaran itu kan masing-masing mau menang sendiri gitu loh. Nah, itulah dimana kelihatan baru dia bisa survive atau enggak. Kalau kita kan kita ngalah terus nih. Nah, tadi saya pikir akan ada kelompok-kelompok seperti itu nih, anak nih ayo kelompok, dia bisa nggak kerja sama kelompok apa, kan kita bisa lihat kan interaksi dia sama teman-teman sebayanya. Kegiatan seperti ini harus sering diadakan. Ini bagus buat anak-anak kita, jadi mereka bisa bertumbuh bersama, mengenal dan bersosialisasi ya. Dan dari kita juga sebagai orang tua juga kita bisa saling memotivasi. Ada juga Mbak Ira juga udah sukses, udah melewati nih fase ini juga. Kita kan butuh penyemangat dari orang-orang seperti Mbak Ira dan teman-teman yang lain gitu. Jadi sebagai apa ya, sebagai tim kita berada di dalam satu kapal yang sama dan kita bisa berjuang bersama-sama gitu sih ya. Kita lebih butuh support dari kita yang sama-sama mengalami dan punya anak-anak hebat seperti anak-anak kita. Dan sudah bersama saya di sini adalah para mama pemerhati, kemudian juga bisa kita sebut sebagai pihak-pihak yang juga cukup peduli ya dengan autism. Nah, ini ada Ibu Ira yang hadir bersama kita hari ini. Beliau memiliki putra ya Bu ya, yang juga berkebutuhan khusus, yang kiranya Bu Ira bisa share ke kami semua di sini, kepada sahabat Samara juga tentunya, apa sih episode-episode yang mungkin sudah dilewati dan apa tips untuk bisa sampai pada kondisi yang saat ini Ibu dapati sudah mandiri begitu ya Bu ya, dan mungkin udah sesuai yang diinginkan oleh para ibu-ibu ataupun mama-mama lainnya nih yang bisa Ibu share ke kami semua. Silakan Bu. Oke. Anak saya dulu itu ketahuannya umur 1 tahun, jadi saya langsung terapi terus sampai umur 5. Lalu umur 6 tahunnya saya coba masuk sekolah normal. Karena sudah bisa berkomunikasi, masuk sekolah normal. Jadi anak yang berkebutuhan itu harus bersosialisasi agar dia mengikuti cara-cara yang normal ya. Jadi kalau menurut saya sih harus ikut dimasukkan ke sekolah yang normal. Jadinya untuk membiasakan anak tersebut ikut gitu. Jadi pengalaman saya, alhamdulillah anak saya sejak 1 SD sudah masuk sekolah normal, sampai kuliah sudah selesai. Ya alhamdulillah sampai sekarang udah bisa, hanya kadang-kadang aja ya kalau ini suka harus diarahkan gitu aja. Kalau pengalaman saya seperti itu. Kalau Ibu melihat acara kita hari ini yang diselenggarakan oleh Samara berkolaborasi dengan Yayasan Empati, apa nih yang Ibu lihat dari acara ini? Ya bagus ya di sini ya. Kalau dulu sekolah terapi anak saya juga ada perkumpulan seperti ini ya, untuk berkumpul, untuk bersosialisasi anak-anak sesama autism ini. Jadi mereka bisa lama-lama kan bisa berkomunikasi ya. Jadi ya sangat mendukung acara ini.